Ya, selamat malam semua. Welcome back di konten terbaru dari channel Blue Santama. Ya, seperti biasa, gue mau mengupdate saja tentang perkembangan tim nasional Indonesia. Ya, ada kabar terbaru dari timnas ataupun kabar terbaru dari update sepak bola nasional ya. Dimana beberapa saat lalu PSSI resmi menyatakan atau menunjuk Coach Sintayong untuk tetap memegang timnas senior di ajang Piala AFF di bulan November nanti. Nah, satu hal menarik nih tentunya. Yang lagi gue mau sharing saja bahwa di bulan September sampai dengan November sebetulnya timnas kita memang akan menjalani pertandingan yang cukup padat ya. Karena round 3 sendiri kan akan mulai di tanggal 5 September. Terus itu akan berjalan Oktober dan November. Sedangkan Piala AFF sendiri akan bermain di bulan November ya, sekitar tanggal 23 kalau nggak salah. Nah, PSSI sudah memutuskan, Pak Sumarji tadi melalui statementnya bahwa PSSI tetap akan menunjuk Sintayong sebagai pelatih kepala untuk AFF di bulan November ya. Namun, gue rasa untuk pemainnya sendiri kemungkinan besar sih Sintayong akan menggunakan pemain U23 gitu, karena memang timnas utama kita, timnas senior kita sendiri kan jadwalnya padat di bulan November ya. Di bulan November itu kita tanggal 14 sudah melawan Jepang di GBK, dan tanggal 19-nya itu masih harus menghadapi Arab Saudi kalau nggak salah, atau Australia ya. Nah, Piala AFF tanggal 23, jadi waktunya sangat mepet dan sepertinya nggak ideal kalau tetap menggunakan pemain yang berlaga di kualifikasi round 3. Makanya gue sendiri setuju kalau misalnya menggunakan pemain U23. Pemain U23 kan kita sebagian sudah hafal lah ya, seperti Pratama Arhan, kemudian ada Rizky Ridho. Tapi kan pemain-pemain seperti mereka kan pasti sudah lebih difokuskan ke timnas senior gitu. Makanya kalau menurut gue nanti ada banyak wajah-wajah yang sebetulnya kita sudah familiar, seperti yang kemarin bermain di level Piala Asia U23 kayak Marcelino, mungkin saja dia lebih fokuskan ke babak round 3 ya. Karena U23 ini nantinya kan akan bermain juga di ajang SEA Games di 2025 ya. Jadi kalau menurut gue sih ya Piala AFF ini memang sebetulnya kan cuman istilahnya Piala Ciki ya. Kalau anak-anak sekarang nyebutnya Piala Ciki. Kenapa? Karena memang kita sudah mulai melangkah jauh meninggalkan lawan-lawan kita di ASEAN gitu. Karena timnas kita sepanjang 2 tahun terakhir memang memberikan performa yang menjanjikan ya. Dari Piala Asia U23, kemudian Piala Asia Senior, lalu kemarin juga adik-adik kita di U19 juga tampil sangat luar biasa gitu. Jadi sudah waktunya lah kita benar-benar step up, benar-benar melihat bahwa lawan-lawan kita adalah tim-tim Asia, bukan lagi tim-tim ASEAN. It's okay kalau misalnya Piala AFF kita menerjunkan timnas U23. Pahit-pahitnya kalaupun kita nanti gagal di Piala AFF ya nggak apa-apa, karena memang kita menurunkan tim U23, menurunkan tim yang memang difokuskan untuk memberikan jam terbang kepada adik-adik kita nih U23. Karena kalau kita menggunakan timnas senior ya menurut gua nggak akan ideal gitu, karena kita sedang fokus nih, benar-benar fokus untuk kualifikasi round 3, dan timnas senior udah fokus aja di situ. Nanti Sintayong mungkin akan benar-benar memutar otak dia mencari pemain-pemain 23. Ya sebetulnya materi pemainnya nggak akan jauh berbeda sih seperti Piala Asia, dan mungkin akan mirip-mirip seperti squad SEA Games tahun lalu gitu. Karena di squad SEA Games juga kan banyak pemain-pemain yang usianya masih di bawah 23 tahun ya, kan ada yang 20 tahun, 19 tahun gitu. Jadi Indonesia nggak akan kekurangan lah, apalagi untuk Piala AFF, Piala Ciki ini ya udah biarin aja pemain muda yang turun gitu kan. Kalau perlu nih timnas U19 yang kemarin nih itu yang turun gitu, karena bener-bener bermanfaat banget buat bisa memberikan jam terbang kepada mereka gitu. Alih-alih kita mengandalkan timnas senior
yang sedang fokus di turnamen atau di round 3, ya lebih baik turunin aja U23 sama pemain-pemain U19 gitu kan. Kayak misalnya Jan Schreven nih, mainin tuh di Piala AFF, cocok ya kan. Kemudian pemain-pemain U19, Kadek Harel kan kemarin juga udah sempat mencicipi di U23 tuh Piala Asia. Kemudian Donitri, itu pemain-pemain yang menurut gua layak memperkuat timnas U23 karena mereka juga udah pernah mencicipi bermain di Piala Asia gitu kan. Nah, menurut gua pemilihan pemain U23 juga nanti akan sangat kompleks ya, dalam arti Sintayong pasti harus bener-bener memilih pemain yang terbaik lah menurut dia, yang siap diterjunkan di level AFF ini. Meskipun kita sebetulnya memang masih penasaran sih ya, gue pun juga sebetulnya masih penasaran nih sama Piala AFF gitu. Cuman kok makin kesini kok udah berjalan di tahun 2024 Piala AFF kayaknya udah nggak greget lagi ya. Karena apa mungkin karena kita sudah terbiasa 2 tahun terakhir bermain di level Asia, kemudian ujuk-ujuk Piala AFF ya kayaknya kayak biasa aja gitu. Gue pun juga merasa biasa aja Piala AFF mah gitu. Kita lebih deg-degan, jujur gue tuh lebih deg-degan kalau sekarang nonton Piala Asia atau FIFA Matchday yang lawan kita di atas kita gitu. Atau kualifikasi Piala Dunia kemarin tuh kita lawan Irak, lawan Filipina. Meskipun lawan Filipina misalnya kita sebetulnya secara materi pemain lebih unggul, tapi tetap nontonnya tuh greget gitu kalau timnas senior, karena kita sudah berada di fase menghadapi lawan-lawan yang kualitasnya lebih tinggi dari kita gitu. Nah, kembali lagi nih, Piala AFF akan menggunakan Sintayong akan menggunakan pemain U23. Nah, menurut gue ini satu keputusan yang tepat, dan tentunya kita juga belum tahu nih pemain-pemain mana aja gitu kan. Nah, kita kan tergabung di grup B ya, bersama Vietnam, Laos, Kamboja kalau nggak salah. Itu kita ada di grup B. Grup yang terbilang ringan ya, ada Vietnam mah. Ringan di Vietnam mah. Vietnam yang sekarang bukanlah Vietnam yang dulu ya. Vietnam yang sekarang bukanlah Vietnam era Park Hang-seo yang kita sangat deg-degan kalau ketemu dia gitu. Sekarang Vietnam semua kategori umur udah bisa kita babat. Bahkan kemarin di U16 aja kita hajar 5-0 di semifinal. Coba Vietnam, Nguyen FC bisa kita hajar 5-0. Itu satu hal yang jarang banget kita bisa lakukan bahkan pada eranya Park Hang-seo ya. Sulit sekali. Tapi sekarang Vietnam benar-benar jadi tempe lah di hadapan kita ya. Nah, kemudian gue juga mau infokan saja nih terkait Martin Paes ya, kabar Martin Paes ini pemain yang kita tunggu-tunggu sebetulnya untuk bisa bergabung ya. Jadi menurut Pak Yunus Nusi, Sekjen PSSI, Martin Paes sendiri tanggal 15 nanti akan menjalani sidang dan pengumumannya atau kepastiannya apakah Martin Paes bisa bergabung dengan timnas atau tidak itu tanggal 18 Agustus gitu. Makanya kita berharap tanggal 15 nanti sidang CAS-nya bisa menghasilkan satu keputusan dan pengumumannya pada tanggal 18. Tapi Pak Yunus Nusi, Sekjen PSSI mengatakan Indonesia optimis ya. Kita optimis Martin Paes bersama kita gitu. Bisa bergabung bersama timnas gitu, karena ini pemain yang benar-benar kita tunggu-tunggu banget nih. Kiper bermain di Dallas FC, kemudian kalau teman-teman lihat mungkin di YouTube atau lihat di short TikTok ya, bagaimana penampilan Martin Paes benar-benar menjanjikan ya, dan sangat memberikan kenyamanan di sektor penjaga gawang kita ya. Meskipun kita sudah punya Hernando, meskipun kita mungkin sudah punya Nadeo, tapi kita tetap butuh satu kiper pengalaman di level dunia yang bisa membuat kenyamanan di sektor penjaga gawang ya. Nah, untungnya Martin Paes kemarin tanggal 30 April kan sudah menjalani sumpah. Cuman memang prosesnya terhambat di CAS karena perpindahan federasinya terhambat. Sebab dia pernah membela timnas Belanda di saat usianya sudah melewati 21 tahun gitu. Ya, semoga saja nanti tanggal 15 Agustus sidangnya berjalan lancar dan tanggal 18 kita bisa menantikan kabar gembira ya dari Martin Paes.
Ya, Sobat Busantama, kembali lagi gue sharing saja tentang update tim nasional. Tidak ada niat ataupun dari gue bahwa gue pengamat bola, bukan. Gue sama seperti kalian, hanya ingin sharing dan berbagi pendapat saja tentang perkembangan tim nasional Indonesia. Ya, Sobat Busantama, sedikit tadi ya update tentang Sintayong yang resmi dipilih PSSI untuk memegang timnas senior di Piala AFF, namun akan menurunkan skuad U23, dan juga kabar dari Martin Paes. Ya, semoga bisa memberikan informasi kepada kalian. Sehat selalu, kita ketemu lagi di konten berikutnya nanti di channel Blue Santama. Ya, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe di channel Blue Santama agar konten gue semakin berkembang ke depannya. Thank you for watching. Salam olahraga, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.